Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Mega pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Kita akan belajar tentang sebuah teks di mana teks itu tidak asing bagi kalian. Pernahkah kalian membaca buku, novel, antologi puisi, menonton film, melihat lukisan, atau mendengarkan sebuah lagu, kemudian kalian berniat untuk mengomentarinya? Nah, komentar kalian itulah yang disebut sebagai ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi suatu ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya, seperti film, drama, buku, novel, antologi puisi, lukisan, atau sebuah lagu. Ulasan juga disebut resensi. Tujuan teks ulasan yaitu memberikan informasi kepada publik tentang isi, kekurangan, kelebihan, kelayakan suatu karya, dan memberikan pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati sebuah karya. Manfaat teks ulasan adalah sebagai informasi kepada publik tentang maksud, isi, kualitas, kelebihan dan kekurangan suatu karya. Dengan begitu, publik dapat memperhitungkan dan menimbang apakah suatu karya itu patut dinikmati atau sekedar untuk hiburan saja. Anak-anak, sekarang kita lanjut pada struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu secara lengkap ada 5. Kalian bisa lihat di samping ini. Yang paling atas ada identitas karya. Apa sih identitas karya itu? Identitas karya itu berisi tentang judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Nah, jika yang kalian ulas itu adalah sebuah film, maka kalian bisa menambahkan sutradaranya siapa, kemudian durasinya berapa. Nah, itu ya. Di bawahnya ada orientasi. Bagian orientasi itu berisi penghargaan-penghargaan yang diraih oleh suatu karya. Selanjutnya apa? Kalian bisa lihat di bawahnya. Selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis berisi tentang ringkasan sebuah cerita. Dari sebuah buku itu atau novel itu, kalian bisa meringkasnya. Ditaruh di bagian sinopsis. Bawahnya lagi ada analisis. Analisis itu berisi tentang analisis unsur-unsur intrinsik cerita. Bisa berupa tema, tokoh, penokohan, atau alur, setting, amanat, dan lain-lain. Biasanya yang paling banyak dianalisis adalah amanat. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Teks ulasan tidak terlepas dari evaluasi. Evaluasi itu berarti berisi tentang apa? Berisi tentang penilaian mengenai kelebihan dan kelemahan suatu karya. Misalnya kalian mengulas buku, berarti kelebihan buku, kemudian kelemahan buku. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang struktur teks ulasan. Saat ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks ulasan. Apa saja sih ciri-ciri yang digunakan dalam teks ulasan? Nah, ciri bahasa yang pertama yaitu menggunakan konjungsi penerang seperti kata yakni, yaitu, bahwa, dan lain-lain. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat. Sudah? Yang kedua, ciri bahasa dalam teks ulasan itu menggunakan konjungsi temporal seperti kata sejak, semenjak, akhirnya, kemudian, mulai, dan lain-lain. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebab seperti kata karena, sebab, oleh karena, dan lain-lain. Nih contohnya. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan berupa saran, ajakan, atau rekomendasi seperti kata jangan, harus, sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Nih contoh kalimatnya. Anak-anak,
Jika tadi kalian sudah belajar tentang struktur, tentang kaidah kebahasaan, nah sekarang tugas kalian adalah menyusun teks ulasan. Menyusun teks ulasan harus tahu kan langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, nikmati karyanya dulu dengan membaca buku, novel, antologi puisi, menonton film, atau melihat lukisan, atau mendengarkan musik. Yang kedua, mencatat identitas sebuah buku atau karya yang sudah kalian baca. Ketiga, struktur teks ulasan itu harus lengkap dan sistematis. 4. Mencatat hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku. Yang kelima, memuat ciri-ciri kebahasaan teks ulasan. Selanjutnya, merumuskan simpulan tentang isi buku dan kesan-kesan dari suatu karya secara keseluruhan. Setelah itu, menelaah kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kalian bisa menelaah kelebihan dan kekurangan suatu karya dengan apa? Mencatatnya. Yang terakhir, kalian membuat saran-saran untuk pembaca. Anak-anak, setelah ini kalian akan Ibu tugaskan untuk menyusun teks ulasan. Oleh karena itu, silakan kalian baca sebuah buku atau tontonlah sebuah film, lalu susunlah sebuah teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Anak-anak, demikianlah pembelajaran materi teks ulasan pada hari ini. Bu Mega mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa.